Selamat malam pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu Mimbar Agama Buddha. Namun sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan Mimbar kali ini, saya bersama narasumber yang tentunya memang di kalangan Buddhis sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bhikkhuni Samantapadana. Namo Buddhaya. Ayah, selamat malam. Sehat Ayah? Sehat. Iya, karena sehat memang sangat yang terpenting saat ini ya Ayah. Itu prioritas utama bagi kita ya. Baik pemirsa Sampai TV, tema yang kita angkat pada mimbar kali ini adalah melatih kesabaran diri. Kita sering kali mendengar kata sabar ya. Namun sabar di dalam kehidupan itu sangat sulit sekali untuk mempraktekannya ya. Apalagi zaman sekarang di mana kita dituntut untuk selalu cepat dan untuk menjadi nomor satu tentunya ya. Nah, kadang tanpa sengaja kita bisa menyakiti ataupun mungkin juga bahkan bisa merugikan orang lain yang akhirnya nanti bisa menimbulkan emosi dan juga kita bisa tersulut amarah, dan ini juga sering sekali ya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari hal yang kecil itu nanti akan menjadi sebuah hal yang besar tentunya. Namun di dalam ajaran Buddha kan disebutkan bahwa amarah itu selalu buruk sifatnya ya. Nah, amarah lebih berbahaya, dikatakan lebih berbahaya dari bom dan senjata apapun ya. Nah, baik pemirsa, nanti di sini kita akan membahas apa sih sebetulnya kesabaran diri, bedanya bagaimana kita bisa mengendalikan supaya kita bisa tidak tersulut emosi dan amarah sendiri ya. Nanti kita akan bahas di sini bersama narasumber kita, yaitu Bhikkhuni Samantapadana. Baik Ayah, mohon Ayah jelaskan bagaimana sih atau apa sih sebenarnya kesabaran itu sendiri dan amarah itu sendiri seperti apa sebetulnya Ayah? Oke. Baik pemirsa Sampai TV sekalian, berbicara mengenai kesabaran sebenarnya banyak artinya. Mungkin juga kalau dicari di Google itu banyak sekali definisinya. Namun untuk lebih sederhana, kesabaran bisa juga diartikan sebagai ketahanan dalam menghadapi sesuatu yang tidak enak. Kesabaran juga bisa diartikan menunggu dalam arti yang pasif ya. Kemudian kesabaran juga bisa berarti toleransi. Misalnya ketika mungkin menghadapi cuaca dingin, ini yang paling sederhana. Kita mampu menghadapi kondisi dingin tanpa mengeluh. Nah, ini juga bentuk kesabaran. Namun dalam yang lebih mendalam, kesabaran ini berarti adalah kelembutan hati ya. Jadi ketika ada sesuatu, reaksi kita itu tidak negatif, tidak berlebihan, tidak terburu-buru, sehingga tidak muncul perasaan yang negatif seperti mengeluh, kesal, atau amarah. Itu kesabaran. Nah, sedangkan amarah itu adalah emosi atau reaksi penolakan karena tidak suka. Jadi bentuknya bisa marah-marah seperti itu. Itu yang dimaksud amarah. Iya, jadi memang antara kesabaran dan amarah ini memang menjadi, bisa dikatakan ketika kita tersulut emosi, berarti memang kita belum melatih kesabaran itu sendiri ya. Memang sangat sulit ya. Mohon maaf, sulit sekali sih, tidak semudah ketika kita mengucapkan sabar. Sering sekali kita mendengar kata sabar dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita berbicara dengan teman misalnya, temannya lagi mungkin ada masalah, kita bisa memberikan masukan, sabar, ini ujian. Tetapi tidak semudah ketika kita berbicara ya. Karena perlu praktek di situ. Ketika misalnya di zaman saat ini sekarang ini banyak bencana, nah itu kan perlu kesabaran juga ya ketika kita menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi tentunya. Nah,
bagaimana caranya nih Ayah supaya kita mengetahui bahwa kita ini sudah sabar atau belum gitu Ayah? Ya. Untuk mengetahui apakah kita orang yang sabar atau sejauh mana sebenarnya level kesabaran kita bisa melatih diri untuk melihat ke dalam diri kita, berintrospeksi. Karena orang lain itu mungkin hanya melihat dari sisi luar. Betul, jadi kalau misalnya untuk tahu, ya kita harus belajar berintrospeksi, melihat ke dalam diri, merasakan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, tidak sesuai apa yang kita inginkan, reaksi kita bagaimana? Kalau kita cenderung lebih sering mengeluh misalnya, berarti kita mungkin kesabarannya itu cukup rendah. Kemudian reaksi kita lebih mudah kesal atau marah. Nah, ini indikasi bahwa kesabaran kita cukup rendah. Kita belum mampu menerima keadaan dengan tanpa mengeluh. Jadi kita masih perlu belajar melatih kesabaran. Nah, seperti itu untuk mengetahui sebenarnya kita ini sudah cukup sabar atau belum. Jadi kalau misalnya dalam sehari kita mengeluhnya sering banget, mungkin lebih dari 10 kali, rendah ini ya kesabaran kita. Betul, maka perlu di-upgrade berarti. Iya betul. Seperti itu. Perlu di-upgrade, iya. Memang tidak mudah Ayah. Betul. Sangat sulit sekali, dan di situ memang diperlukan adanya niat dari dalam diri kita ya Ayah. Kita introspeksi diri, nah apalagi sampai introspeksi diri, nah sangat susah sekali Ayah ya. Iya. Kemudian sampai kapan sih sebenarnya kita itu harus sabar Ayah nih? Karena apa ya, sabar itu kan ringan, di lisan kan sangat ringan ya Ayah, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Nah, sampai kapan sih sebetulnya kita harus sabar ini Ayah? Sampai kita tidak mengeluh lagi. Sampai kita tidak mengeluh lagi. Sampai kita mampu menerima tanpa ada rasa kesal dan amarah. Pokoknya keadaan apapun yang kita alami, yang kita hadapi, jangan sampai keluar keluhan, gitu, emosi apalagi ya Ayah ya. Betul. Karena tadi saya katakan di awal bahwa kesabaran bukan hanya artinya menunggu, tapi kemampuan kita juga untuk tahu kapan bereaksi, gitu. Jadi kalau misalnya kita menghadapi katakanlah hujan, mungkin kita mau pulang dari kantor, mungkin kita biasanya bersabar dulu. Tapi kan kita tahu kalau memang ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan di rumah mendesak, pada akhirnya kan kita juga tahu kapan akan pulang. Apakah tetap menunggu hujannya reda atau tidak? Nah, ketika misalnya kita pulang, harus pulang meskipun hujannya belum reda, apakah kita tidak sabar? Bukan berarti tidak sabar, tapi kita sudah tahu batasan dalam arti hal ini kapan harus melakukan sesuatu. Jadi artinya kita tidak terburu-buru. Nah, seperti itu. Iya, memang dikatakan tadi tidak hanya menunggu ya, tetapi kita tahu batasannya, tahu sikonnya lah ya. Jadi tidak semuanya itu sabar. Jadi ya memang sih mudah sekali kita mengucapkan. Secara lisan memang gampang sekali ya Ayah tentunya. Nah, tetapi kesabaran itu memang perlu dilatih ya. Tidak hanya saya harus menjadi orang yang sabar. Tidak hanya kita mengucapkan seperti itu ya. Tapi memang harus ada niatan di situ untuk melatih setiap hari tentunya. Karena ini tidak bisa ya dilakukan dengan otodidak ya, langsung gitu aja. Ini ada proses yang harus kita lalui di situ, kesabaran. Nah, memang sih siapa sih yang tidak suka dengan orang yang sabar, lemah lembut tadi ya. Tetapi kan memang ada hal yang harus kita lakukan supaya kita untuk menjadi lebih sabar lagi. Tadi yang Ayah katakan, yang Ayah sampaikan tadi, introspeksi diri ya. Sejauh mana sih kita ini, masih di level mana nih taraf kesabaran yang kita miliki ini Ayah. Memang harus ada proses di situ yang harus kita lalui. Ya walaupun tidak mudah, tetapi ketika kita berusaha, ada niat, apa sih yang tidak ya kan Ayah? Nah, semua pasti ada jalan. Nah,
ketika kita sudah belajar nih Dhamma ajaran Buddha, di situ juga dikatakan bahwa kesabaran itu adalah cara bertapa yang paling tinggi. Bener ndak ayat ini? Iya, cara berpraktek, cara melatih diri. Melatih diri. Nah, melatih diri supaya kita bisa menerima keadaan apapun yang kita alami ya. Segala situasi dan kondisi yang kita alami memang perlu adanya kesabaran diri. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terburu-buru tadi ya dalam mengambil keputusan, sehingga ketika kita mengambil keputusan dengan penuh kesabaran, kehati-hatian, tidak terburu-buru, hasilnya juga nanti tidak akan merugikan diri kita dan juga tidak merugikan orang lain, begitu ya. Nah, ini memang susah sekali ayah, apalagi bagi ibu-ibu nih kadang ini. Benar ayah, ini kenyataan nih. Saya sendiri kan seorang ibunya ya. Jadi kan pasti susah sekali ketika anaknya ini dikasih tahu tidak nurut. Wah, ini langsung maknya nih langsung power ini, tenaganya langsung power. Ya, seperti itulah, namanya juga masih manusia biasa ya. Jadi mungkin wajar nggak sih ayah ketika misalnya masih marah-marah begitu, karena kan pasti ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah ayah, wajar nggak sih ayah seperti itu sebetulnya? Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu ayah? Karena pasti nyesel sih, di belakangnya nyesel, aduh kenapa sih coba tadi saya sabar gini. Tetapi kan ketika kita tersulut emosi, pikiran kita kan tidak bisa jernih ayah. Nah ini bagaimana ayah menyikapi hal itu? Ya, itu tadi kita juga harus paham juga ketika melihat diri sendiri atau ketika berintrospeksi, kita menyadari bahwa mungkin kita masih harus melatih kesabaran diri. Ketika mungkin kita kecolongan lalu marah, di sini perlu kita menyadari, mengakui, oh berarti saya masih marah. Jangan hanya sebatas itu saja. Jangan lalu kita membenarkan amarah yang muncul karena ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu kan ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri gitu ya. Untuk menerima. Betul. Misalnya anaknya tidak sesuai apa yang dia inginkan. Sebenarnya masalahnya itu kan. Jadi itu masalah di kita kan sebenarnya. Nah, jadi lalu bukan kita membenarkan amarah kita tadi. Nah, kalau sudah di situ sampai nanti kalau saat ini mungkin marah, disadari, berusaha untuk tidak melakukan lagi gitu, berusaha untuk berpengendalian diri. Ada niat untuk berpengendalian diri di masa depan, untuk hati-hati, mencari cara gitu, bagaimana supaya kalau menghadapi anak mungkin kasusnya seperti ini, nanti cari cara supaya tidak muncul amarah yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, kalau begitu berarti sudah ada kemajuan seperti itu, kemajuan dari yang sebelumnya. Iya, memang sih biasanya ibu-ibu ini begitulah. Ibu-ibu itu kan lebih pakai perasaan ya. Jadi kalau dirasa ada sesuatu yang terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, emosinya ini langsung meledak-ledak. Jadi emosi langsung menguasai, langsung tersulut amarah. Nah, sehingga akhirnya masalah kecil pun bisa menjadi masalah besar, menjadi sesuatu yang besar. Nah, padahal iya memang sih di dalam ajaran Buddha sendiri kan dikatakan tadi ya, jadi memang amarah itu kan memang buruk ya sifatnya, tetapi ya gimana ya, memang sangat susah sekali kita untuk belajar mengendalikan diri, menerima keadaan, itu tidak semua orang pasti bisa ya. Dari mungkin 10, mungkin ya 2 atau 3 orang gitu ya bisa seperti itu. Nah, tapi memang harus ada niat dari dalam diri kita tadi ya ayah. Harus ada niat sehingga kita bisa memang benar-benar menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita untuk kedepannya mengambil keputusan itu juga tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru tadi, sehingga nanti hasilnya pun juga akan baik tentunya untuk kita. Nah, kemudian ayah nih,
mengapa sih kita harus selalu diuji dengan kesabaran? Mengapa? Supaya kita punya ketahanan mental, ya, untuk menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena kan proses alam itu berjalan sesuai prosesnya. Kita tidak punya kontrol atas proses alam ini. Jadi kadang ada sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai misalnya. Iya. Ada sesuatu yang terjadi bukan yang kita harapkan. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk sabar, untuk menerima, ya kita akan sangat menderita sekali. Sangat menderita. Betul. Gitu. Iya, memang seperti itu ya. Menarik sekali. Baik, Pemirsa Sambil TV, nanti kita akan lanjutkan lagi Ayah nih. Nanti bagaimana sih supaya ketika kita ini gagal nih ya dalam berlatih kesabaran tadi ya, apakah nanti Tuhan masih akan tetap cinta kepada umatnya yang gagal dalam melatih kesabaran atau bagaimana? Tapi nanti akan kita bahas kembali ya setelah iklan yang berikut ini. Tetap di Sambil TV, bersatu untuk maju pemirsa Sambil TV. Tetap waspadai, titik lengah penularan virus COVID-19. Pas makan beimbai lawan keluarga dan kekawanan. Satu kendaraan beimbai atau kendaraan umum. Berkumpul lawan keluarga dan kekawanan. Rapat bersama. Pas lagi di antrian, pas begawi dalam tim, berfoto bersama, pas di pusat perbelanjaan kayak di pasar, supermarket, minimarket, dan lain-lain, hajatan atau saruan atau resepsi, pas dalam komunitas, pas di rumah ibadah. Jangan kada ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu basuh tangan, pakai sabun. Penderitaan yang telah kami rasakan, rasa sakit yang terus-menerus datang. Saat kami mulai lelah dengan keadaan, namun tak ada satupun uluran tangan. Mengapa perkebunan sawit yang menjadi korban, sedangkan sawit yang memberikan kesejahteraan? Di manakah kalian sekarang ini? Apakah kalian mendengar suara-suara kami? Rintihan yang menyedihkan ini. Mungkinkah suara kami terlalu pelan? Kami telah lelah dengan semua ini. Mulut ini tidak dapat lagi berucap. Mana perlindungan yang kalian berikan? Telah puaskah mendapatkan hasil dari kami? Telah puaskah kalian memanfaatkan kami? Kami tak lagi dianggap. Kami hanya sebatang pohon yang hanya mampu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan. Aku adalah paru-paru dunia. Aku adalah hamparan ibu pertiwi yang subur. Aku adalah rantai yang kuat di antara manusia dan lingkungan. Aku adalah hamparan bangsa untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Maka akulah penjaga itu semua. Siapakah aku? Aku adalah kebun sawit. Aku adalah kebun sawit yang terhampar menghijau menyelimuti ibu pertiwi yang sedang bermimpi menjadi pelindung bumi dari kerusakan membakar hutan dan lahan.
Sahabat-sahabat desa di mana saja Anda berada, ketemu lagi atau jumpa lagi dengan Pak D Sabar. Pak D Sabar kali ini akan belusuan dari desa ke desa dalam program Salam dari Desa. Untuk Pak Kades atau Bu Kades, di mana saja Bapak dan Ibu berada, tunggulah kehadiran Pak D Sabar ke desa Anda. Saksikan Salam dari Desa hanya di Sampai TV Bersatu untuk Maju. Baik pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam Mimbar Agama Buddha. Baik Ayah, tadi kita membahas tentang mengapa sih kita selalu diuji dengan kesabaran ya Ayah, karena mungkin tentunya kondisi alam tentunya yang terjadi ya Ayah ya. Jadi kita tidak bisa memastikan apapun yang terjadi itu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi mau tidak mau kita memang harus menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya Ayah. Nah, kemudian ini Ayah, bagaimana jika kita gagal nih Ayah? Kita gagal, namanya kan tadi kita berusaha untuk berlatih sabar ya Ayah. Mungkin kan pasti ya ada menerima kegagalan dalam perjalanan kita belajar itu tentang kesabaran. Nah, ketika kita ini gagal nih Ayah dalam melatih kesabaran, apakah Tuhan ini masih cinta kepada hamba-hambanya yang mungkin gagal dalam melatih kesabaran ini Ayah? Atau bagaimana? Di dalam Budi sendiri ini seperti apa Ayah? Ya, kehidupan ini kan proses ya. Betul sekali. Seperti ya, anak tangga gitu. Jadi sebenarnya ketika mungkin kita tidak sukses menahan amarah emosi kita dalam satu hal, bukan berarti dunia itu runtuh gitu. Enggak. Atau mungkin tidak ada yang menyayangi kita lagi, ya tidak sebenarnya. Kita juga kadang jangan terlalu perfeksionis. Gitu. Kita juga harus melihat sekitar kita bahwa ada banyak orang-orang yang sebenarnya juga memahami mungkin perjuangan kita dan lain sebagainya itu. Gitu. Kalau berbicara apakah di dalam Buddhis Tuhan masih mencintai kita atau mengasihi kita ketika kita gagal, pasti selama kita masih ingin berusaha untuk bangkit, berarti kita masih punya peluang seperti itu. Jangankan Tuhan, orang-orang di sekitar kita pun ketika melihat kita masih berusaha, pasti mereka juga senang dan sangat berbahagia sekali. Dan itu sebenarnya nilai plus untuk kita ketika mungkin kita menyadari bahwa kita mungkin tidak mampu menahan kesabaran, kemudian kita berusaha lagi, itu adalah sudah nilai plus, sudah kemajuan, sudah ada usaha ya. Betul. Gitu ya. Dan kita juga akan nanti melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita bereaksi kepada usaha kita ini, bahwa kita bukan orang yang menyerah terhadap amarah misalnya, seperti itu. Jadi semua kembali ke diri kita, selama kita masih ada usaha, niat untuk berubah, maka ya pasti juga orang-orang di sekitar kita, semesta menyayangi kita. Nah, sebelum berbicara yang eksternal, kita dulu yang harus menyayangi diri sendiri. Jadi kalau kita punya kasih sayang yang cukup untuk diri sendiri, ketika melihat ada perilaku kita yang mungkin kurang bagus, seperti tadi mungkin introspeksi ya, kita menyadari itu membahayakan diri, maka berusaha untuk bisa melampaui amarah tadi, seperti itu. Ini adalah cara dalam menyikapi hal-hal, misalnya ada pertanyaan apakah orang lain menyayangi, apakah Tuhan masih menyayangi. Selama kita menyayangi diri sendiri, semesta, Tuhan, siapapun pasti akan menyayangi kita juga.
Jadi intinya ini kembali ke diri kita sendiri. Betul. Ya. Betul. Ketika kita ingin disayangi orang lain, ya kita harus menyayangi diri kita sendiri Iya, juga ya. betul. Betul sekali. Memang di dalam Buddhis sendiri kita juga diajarkan tentang cinta kasih itu sendiri ya. Memang kesabaran, cinta kasih. Nah itu adalah nanti yang membuat orang-orang di sekitar kita akan menyayangi kita tentunya. Ya tadi di awal kita katakan ya Ayah bahwa itu memang tidak semudah ketika kita berbicara soal sabar. Aduh sering sekali kita mendengar kata sabar. Tetapi ketika kita mau mempraktekkan, mau belajar untuk introspeksi diri supaya kita bisa menjadi lebih sabar, itu memang harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya Ayah di situ. Nah, ada nggak sih Ayah batasan untuk kesabaran itu sendiri Ayah? Batasan untuk kesabaran, Kalau ada batasan berarti nggak sabar gitu. diri sendiri yang tahu, diri sendiri yang tahu batas kesabaran itu, ya. Karena kita yang tahu kapan bertindak, kapan harus bereaksi seperti ini dan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada batasnya, ya kita sendiri yang membatasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita membatasi, maka sabar ada batasnya. Dalam arti yang negatif sih sebenarnya. Seperti itu. Tapi kan dikatakan, kadang ada yang mengatakan nih Ayah nih, kesabaran saya ini sudah habis. Kadang ada yang seperti itu Ayah. Nah, kalau di Buddhis sendiri seperti apa Ayah? Benarkah seperti itu Ayah? Kalau misalnya dikatakan kesabaran saya sudah habis, berarti kita tidak bisa introspeksi diri dong Ayah kalau seperti itu. Nah ini bagaimana Ayah? Ya, itu ketidakmampuan kita untuk melampaui hal-hal yang sulit tadi, maka terbatasi oleh ketidakmampuan kita. Jadi mungkin katakanlah kalau orang levelnya katakanlah ada yang level 5, ya kita mungkin baru level 1 terus dibatasi nggak naik levelnya. Nah itu. Jadi malah akhirnya jadi turun lagi ya. Betul. Jadi memang kesabaran ini memang harus ada introspeksi ke dalam diri kita ya. Jadi intinya memang ada di dalam diri kita sebetulnya Ayah. Karena kalau kita berbicara soal kesabaran nih ya, kalau kita berbicara soal kesabaran ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Benar nggak ya? Iya. Iya, jadi ada sesuatu yang terjadi baik dengan diri kita sendiri atau di lingkungan sekitar kita tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Nah, jadi ketika kita menghadapi seperti itu, kita tidak bisa introspeksi ke dalam diri kita ya. Emosi tadi akhirnya tersulut amarah tadi ya. Dari hal yang kecil akhirnya menjadi hal yang besar. Nah, sebetulnya seperti ini nih perlu ada latihan nggak sih Ayah? Atau ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita ini bisa lebih introspeksi ke dalam diri kita Ayah? Ya, wajib harus latihan. Karena untuk bisa memiliki kekuatan kesabaran ini, ya tentu seseorang harus melatih diri. Gitu, melatih diri. Sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk melatih diri. Mungkin saya pakai bahasa umum saja ya. Iya. Puasa itu adalah cara untuk melatih kesabaran. Nah, itu contohnya ya memang ya Ayah. Di dalam Buddhis sebenarnya 5 sila itu juga puasa. Karena menahan diri Iya, ya. menahan diri untuk enggak bunuh, Betul. enggak menyiksa. Jadi misal contoh kita sudah bertekad, berniat untuk tidak menyiksa, tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup apapun. Nah, kemudian mungkin ada nyamuk menggigit kulit kita. Begitu tangan kita memukul, kita ingat, oh iya, saya kan sedang melatih diri untuk tidak membunuh atau tidak menyakiti. Ketika ingat itu, kita nggak jadi menepuk tangan kita yang digigit nyamuk ini, tetapi mungkin meniupnya atau mengusir nyamuk ini. Meskipun gatal, ya sudah digaruk saja, atau mungkin dikasih minyak untuk menghilangkan gatal. Sudah selesai. Jadi tidak ada masalah. Iya. Tidak ada juga upaya untuk menyakiti makhluk lain seperti itu. Dan praktek moralitas lainnya, karena ada juga yang mereka meningkatkan diri untuk
melatih 8 sila yang di dalamnya juga ada misalnya tidak makan setelah tengah hari atau berpuasa makan setelah tengah hari. Nah, ini upaya-upaya untuk melatih diri, melatih diri untuk bersabar. Gitu, kalau lapar, ini tidak harus langsung, ya, untuk belajar untuk menahan diri, tidak terburu-buru. Nanti fungsinya banyak sebenarnya. Manfaatnya yang akan dirasakan banyak sekali ya. Memang si sabar itu kan menjadi salah satu cara cara untuk bertahan dalam menghadapi cobaan biasanya menghadapi cobaan, karena tadi sesuatu yang tidak menyenangkan tadi yang kita hadapi itu bisa dianggap sebagai cobaan kita kan seberapa jauh sih selevel sampai tingkat mana tadi kesabaran kita ya. Nah, namun menjadi sabar itu bukan hal yang mudah tentunya ya memang dari awal tadi kita bicarakan itu bukan hal yang mudah. Butuh jiwa yang besar sekali untuk mempraktekannya nih, jiwa yang besar sekali untuk mempraktekannya. Jadi selain bersabar kita tentunya juga harus berdoa, tentunya itu juga harus ada ya supaya supaya kita dapat menemukan jalan keluar dari cobaan yang kita hadapi. Karena berbicara soal sabar tadi kan pasti sesuatu tidak menyenangkan yang kita hadapi. Ada cobaan di situ yang terjadi pada diri kita. Nah, kemudian cara untuk melatih kesabaran itu sendiri kan kita harus mungkin meresapi atau mengingat apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita juga harus berusaha mengingat tentang kata-kata bijak tentang kesabaran itu sendiri ya supaya kita ada semangat, ada motivasi, betul sekali ada motivasi sehingga kita bisa terus berlatih, kita terus belajar supaya kita bisa lebih meningkatkan level kesabaran kita tadi ya. Dan tentunya itu perlu penyemangat loh apalagi kita sebagai manusia biasa untuk mempraktekkan sesuatu yang mungkin sekiranya susah itu kan harus perlu dukungan perlu semangat dari orang lain nih Kira-kira dukungan yang paling menentukan nih penyemangat yang paling menentukan yang sehingga kita bisa termotivasi untuk mempraktekannya itu dari siapa nih Mungkin dari orang terdekat gitu ya. Kalau berbicara mengenai semangat itu sebenarnya kita lebih kepada support system dukungan dari banyak pihak sebenarnya, tidak bisa satu pihak saja. Betul sekali. Sehingga kita juga harus karena istilahnya ini berlatih, maka kita perlu mungkin kalau bahasa Buddhis kalyanamita. Betul sekali ya, kalyanamita. Dan untuk mencari kalyanamita ini loh itu kan tidak semudah. Itu perlu juga proses saling mengenal. Kalyanamita ini kan bisa mungkin dari mereka yang lebih memahami bagaimana cara melatih diri untuk menahan diri supaya sabar tadi. Kemudian lingkungan kita di mana kita bergaul gitu ya. Kalau kita bergaulnya dengan yang suka marah-marah, otomatis kita juga akan terkontaminasi juga. Iya, susah sekali Jadi memang di dalam Buddhis sendiri kan dikatakan berkumpullah dengan orang bijaksana. Iya betul ya. Kalau mau jadi orang bijaksana nih. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang penyabar, tentunya juga harus berkumpul dengan orang yang sabar. Seperti itu ya. Betul sekali. Iya. Dan mencari kalyanamita itu juga memang tidak semudah sekali ya kita memang sih kita bisa berteman dengan siapa saja ya. Tapi kan karakter sifat orang itu kan berbeda-beda. Dan kita juga tidak bisa langsung maunya saya mau berteman dengan kamu asal kamu harus seperti ini. Nah, kita kan tidak bisa memaksakan seperti itu ya. Nah, susah sekali memang sih, tetapi yang memang harus kita jalani. Itu proses yang harus kita lalui ya. Memang sih ya, apalagi di dalam kehidupan ini kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, kita itu berkumpul dengan berbagai macam orang ya, dengan watak dan karakter yang berbeda-beda. Tentunya kita harus bijak dalam menyikapi itu ya. Betul. Baik, menarik sekali Nanti kita akan lanjutkan kembali soal kesabaran nih. Menarik sekali, saya tertarik berbicara soal kesabaran ini memang. Nah, nanti kita akan tanya
kepada Ayah, bagaimana sih cara menjadi sabar? Tapi jangan dijawab dulu Ayah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang melatih kesabaran diri, sehingga pemirsa Sampit TV khususnya dan umat Buddha yang ada di Sampit ini bisa menjadi orang-orang yang penyabar tentunya ya. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Baik pemirsa Sampit TV, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang melatih kesabaran tentunya dengan Bikuni Samantapadana, tetapi setelah iklan yang berikut ini. Halo Sobat Kom, udah tahu kan kali ini kita bahas apa? Apa ayo? Ya benar, kita akan bahas tentang TV digital. Duduk yang manis, sikap sempurna, perhatikan seksama, dan selamat datang di Kominfopedia. Apa itu TV digital? Jadi, sebetulnya yang digital itu bukan TV-nya, tapi penyiarannya. Membahas soal penyiaran, berarti kita akan bahas soal sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Jadi, penyiarannya menggunakan teknologi digital. Kalau TV-nya sih sama aja. Yang tadinya sinyal televisi dipancarkan secara analog, sekarang sinyal televisi dipancarkan secara digital. Apa keunggulannya? Penyiaran digital memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara siaran. Penyiaran digital juga memungkinkan gambar menggunakan rasio 16:9. Jadi kalau Sobat Kom pakai TV layar lebar, nggak gepeng lagi gambarnya. Kalau ada petir pun gambarnya tetap oke. Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Kalau misalnya penyiaran analog menggunakan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, teknologi digital dengan teknik multiplex dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk program yang berbeda dengan lebar pita yang sama. Jadi gini nih, kalau program atau siaran diibaratkan orang, lebar pita frekuensi radio diibaratkan jalan, dan kendaraan itu kanal, maka penyiaran analog adalah orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya ada 10 orang dari Tanah Abang mau ke Harmoni, dan tiap orang naik mobil pribadi. Jalannya jadi padat kan? Nah, kalau dengan teknologi digital, 10 orang tadi pergi naik angkot yang sama. Jadi jalannya nggak padat dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Maka dari itu, penyiaran dengan teknologi digital membuat spektrum radio lebih efisien, layanan interaktif, gambar dan suara jauh lebih jernih dibanding TV analog. Jadi, nggak ada semutnya. Terus lebih banyak program dan variasi konten acara. Sobat Kom pasti bertanya, gimana ya bisa dapat siaran TV digital? Ya nggak? Nggak nanya mas. Ya kalau nggak nanya, nanya aja deh. Gini, siaran dengan format digital dipancarkan dari perangkat yang bisa membawa sinyal digital, baik berupa kabel, satelit, atau stasiun transmisi. Kemudian diterima di TV-TV flat zaman sekarang yang udah bisa nerima siaran digital. Terus kita tonton deh siarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalian yang hanya punya TV analog? TV tabung itu loh. Atau walaupun sama-sama flat, nggak semua TV bisa nerima siaran digital loh. Tapi tenang, saya punya solusinya. Solusinya adalah pakai set-top box Sobat Kom. Fungsi dari set-top box yaitu mengolah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Kalian tahu nggak? TVRI siarannya udah digital loh Sobat Kom. Lantaran stasiun pemancar dan transmisinya telah dibantu pembangunannya oleh pemerintah melalui proyek ITTS atau Improvement on Television Transmitting Station. Oh ya Sobat Kom, perlu tahu juga, mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Jadi, sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Udah tahu kan bedanya siaran TV analog dan digital? Juga manfaatnya? Semoga Sobat Kom tercerahkan. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar ada pemberitahuan kalau ada video mencerahkan lainnya. Woi, udah dong. Cerdas di era digital.
TV, kembali lagi kita bersama dengan Bikuni Samantapadana. Baik Ayah, tadi kita sudah berbicara ada nggak sih batasan kesabaran itu ya Ayah? Itu yang membatasi adalah diri kita sendiri Ayah. Kita mau naik level misalnya kayak seperti tadi yang Ayah sampaikan, kesabaran itu ibaratnya seperti tangga ya, jadi ada tingkatannya. Dan kita sendiri yang mengetahui sih kita masih berada di level mana nih. Mau di bawah level 1 atau kita sudah di level 2, itu yang membatasi diri kita sendiri. Intinya kita harus bisa introspeksi diri ya, melihat ke dalam diri kita, dan itu perlu adanya proses latihan. Namanya latihan itu juga harus dilakukan secara kontinu ya. Jadi tidak hanya 1 hari 2 hari, tetapi itu bertahap dan kontinu terus menerus. Nah, itu soal batasan kesabaran ya Ayah. Nah, kemudian bagaimana caranya Ayah supaya kita bisa menjadi lebih sabar? Ada trik nih Ayah supaya, nah apalagi kita melihat nih rohaniawan nih kan ya namanya bikuni, meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang samana, itu juga perlu adanya proses di situ. Tadi salah satunya kayak puasa. Nah, Ayah sendiri kan apa sih nih, jadi sudah praktek kesabaran itu sendiri. Nah, mungkin Ayah bisa memberikan trik atau motivasi lah, bagaimana sih cara-caranya supaya kita bisa melatih kesabaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari Ayah. Yang paling simpel aja ya, mungkin bisa dibuat semacam list. Iya, kita ada punya catatan gitu ya. Mungkin misalnya dari 1 hari aja coba dulu dibuat list. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit atau yang memancing emosi, diingat itu. Nanti kalau misalnya sampai kita marah atau sabar, nanti di sini marah, di sini sabar. Nanti di checklist. Gitu. Karena itu trik utama nih ya, simpel ya. Iya, karena ya jadi harus boleh tuh di HP. Karena kan waktu kita 24 jam. Nah, dari bangun pagi sampai nanti kita tidur kan kita beraktivitas. Banyak sekali yang kita lakukan. Pasti kita akan menemukan hal-hal yang men-challenge kita, menantang kesabaran kita. Nah, dari situ kita bisa membuat semacam list ini. Nanti kita lihat, jadi kayak ada program gitu betul, ya. Betul. Nah, nanti kalau misalnya kita sukses, kita centang gitu ya. Nanti kita evaluasi di akhir hari, evaluasi, kita cek, ternyata saya marahnya hari ini 10 kali, sabarnya 7 kali. Oh, berarti ini masih latihan lagi nih ya, ekstra lagi nih ya. Gitu. Nanti besok coba lagi, gitu. Tapi nggak masalah kalau misalnya mungkin masih marah, nggak apa-apa, karena kita juga harus berbelas asih. Setidaknya ini kita sudah ada upaya untuk mengetahui dulu sejauh mana sih tingkat kesabaran kita, sejauh mana kemarahan kita. Nah, hanya dengan mengetahui itu baru kita nanti akan tahu banyak trik-trik lainnya muncul di pikiran kita. Karena kalau misalnya kita tidak mengecek seperti itu ya kita nggak bisa, harus nggak tahu ya sejauh mana ya. Susah nanti, ibaratnya mengukurnya juga susah, lalu untuk mengantisipasinya juga susah, mengatasinya juga susah, karena kita nggak tahu tingkat kemarahan kita kayak apa dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran atau reaksi kita kayak apa. Nah, ini trik yang sangat sederhana, simple. Karena kalau nanti saya jelaskan, ayo meditasi, bingung. Mendengar kata meditasi aja nih misalnya nih Ayah. Jadi memang sih kalau mendengar kata meditasi, jujur aja ya, yang mendengar kata meditasi pasti anggapannya duduk, diam, mata terpejam, aduh kayak sudah membayangkan aja ini sudah gimana gitu ya Ayah. Betul. Padahal ada loh cara meditasi yang sederhana. Sederhana itu misalnya ketika mungkin kita berhadapan dengan kejadian yang memancing emosi kita, tahan dulu, tarik nafas 1-3 kali, baru bereaksi. Ini simple juga nih. Iya, betul sekali Ayah. Atau dicoba kayaknya ya. Atau hitung dulu nafas sampai 1-10. Kalau masih emosi hitung lagi.
Betul-betul ini cara sederhana yang bisa Sederhana. dipraktekkan ayah, betul. Jadi ini simpel aja, sederhana yang bisa kita lakukan seperti itu supaya tidak terburu emosi seperti Iya, itu. memang. Ini saya kasih cara simpel. Simpel, jadi karena bisa kalau- dilakukan kapan saja, di mana saja nih ya. Betul. Ya. Tahan dulu. Tahan dulu. Jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang nih misalnya, dia lagi tersulut emosi, kita jangan langsung terpancing ya. Jadi tahan dulu nih, hitung, tarik nafas dulu sampai berapa kali gitu ya, Iya, tahan, hitung, wah, sampai 10 kali. Ketika kita mau mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan nih, tahan dulu, hitung lagi begitu ya. Itu ada 2 trik nih yang diberikan oleh ayah Samantha nih. 3 tadi. Ada 3 ya, Sama iya, list tadi. iya, ada 3 cara nih pemirsa. Nah, ini patut dicoba pemirsa. Nah, jadi yang pertama kita bikin list dulu. Nah, hari ini saya marah berapa kali, kemudian saya sabar berapa kali. Jadi sabarnya lebih tinggi nggak, lebih banyak nggak dengan emosi gitu ya. Kemudian yang kedua tadi dengan cara apa tadi ya, menghitung ya. Iya, bernafas. Nah. Sadar ke napas dulu. Tarik Betul. nafas, keluarkan. Kayaknya memang patut dicoba. Iya, pemirsa Sambil TV perlu dicoba ya. Berhasil atau tidak itu tergantung diri kita nih tadi ya. Sebenarnya cara yang saya sampaikan ini sebenarnya banyak dipraktekkan di zaman sekarang. Yang saya tadi jelaskan sebagai membuat list itu sebenarnya bahasa kerennya saat ini disebut sebagai journalisting. Ah iya Itu betul. nanti bisa dicari di Google. Itu banyak sekali orang yang melakukan latihan dengan cara seperti itu. Kemudian dia juga dengan cara mengamati napas, balik ke napas. Itu ada sekarang. Banyak orang mempraktekkan sadar terhadap napas itu supaya tidak terburu-buru seperti itu. Bahkan hanya sekedar untuk merilekskan pikiran baru bereaksi. Iya. Tetapi kalau memang waktunya ada yang cukup panjang, ya boleh pergi misalnya ke wihara atau ke pusat latihan meditasi untuk melatih diri. Nanti di sana akan diajari trik-triknya. Ya, digembleng di sana Betul. ya. Nah, jadi dikasih trik-triknya bagaimana nih caranya supaya diri kita menjadi lebih penyabar gitu ya. Baik, nah itu tadi cara menjadi sabar ya. Saya ingin bertanya yang terakhir nih Ayah, manfaatnya nih Ayah nih. Biasanya seseorang itu melakukan sesuatu kan pasti dilihat ada manfaatnya nggak sih? Nah, kalau sekiranya memang memberikan manfaat yang baik untuk dirinya sendiri, pasti dia akan berusaha untuk mempraktekkan dan mencapainya nih Ayah. Kira-kira manfaat melatih kesabaran ini apa Ayah? Oke. Manfaat melatih kesabaran. Yang pertama, orang lain akan banyak suka dengan kita. Kita bakal disukai oleh banyak orang. Ya, siapa yang tidak suka dengan orang yang penyabar, yang lembut hatinya, yang tidak gampang marah-marah. Kemudian yang kedua, kita akan terhindar dari kesalahan. Ya, Karena tidak terburu-buru tadi ya. betul. Ketiga, kita akan terhindar dari bahaya. Nah, kalau kita hati-hati kan, tidak buru-buru, mungkin kita nggak akan, misalnya waktu berjalan tidak akan asal injak atau berjalan nerobos begitu. Jadi kita bisa terhindar dari bahaya. Di jalan juga seperti itu, gitu kan. Kalau memang lampu merah ya sudah stop dulu. Betul. Nah itu yang bisa kita rasakan di kehidupan kita saat ini. Kemudian yang selanjutnya, dengan melatih kesabaran ketika kita ingin meninggal atau di saat-saat akhir hidup kita, pikiran kita akan cenderung tenang karena kita bisa menerima sesuatu mungkin yang sakit atau tidak nyaman atau sesuatu yang harus berpisah begitu. Kemudian yang terakhir adalah itu akan membuat seseorang terlahir di alam bahagia atau di alam dewa, di surga. Itu karena melatih kesabaran. Karena nggak mungkin kan jadi dewa atau jadi terlahir di alam surga karena nggak sabar. Betul sekali. Karena pasti terlahir di alam dewa atau di alam surga kan karena karma baik ya Ayah, menikmati karma baik. Betul, Nah, salah satunya itu adalah
menjadi orang yang sabar. Nah, karena sabar itu kan sifat baik. Jadi memang di balik kesabaran itu pasti ada hikmahnya ya, ya, ada hikmahnya. Jadi yakinlah memang hidup itu pasti penuh rintangan. Tidak hanya kita saja, semuanya juga pasti akan mengalami. Siapa sih yang nggak punya rintangan? Siapa sih nggak punya cobaan dalam kehidupan? Benar nggak ya? Nah, kesedihan, penderitaan, semua itu juga pasti orang akan alami. Tidak hanya kita saja. Nah, jadi ketika kita tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, pasti Tuhan itu punya rencana lain ya. Ada rencana lain di balik semuanya itu. Nah, jadi kita harus tetap berusaha intinya ya, tetap berusaha dan yang pasti tidak pantang menyerah ya. Benar kan ya? Nah, jadi memang sabar itu adalah sesuatu yang memang tidak mudah. Tidak semudah ketika kita mengucapkan. Ada latihan yang harus kita lakukan ya Ayah, benarnya. Baik Ayah, kita masuk ke sesi kesimpulan kali ini Ayah. Jadi nggak kerasa nih ya Ayah, kita sudah masuk ke sesi kesimpulan kali ini. Mohon Ayah berkenan menyimpulkan apa yang kita sampaikan pada hari ini sehingga umat Buddha khususnya di Sampit ini lebih memahami Dhamma, sehingga mereka lebih belajar lagi untuk menjadi orang yang sabar dan nantinya bisa mencapai kehidupan yang lebih bahagia tentunya Ayah. Oke. Jadi berkenan dengan tema kita melatih kesabaran, di kesimpulannya adalah kesabaran ini tentu bukan untuk diucapkan, tapi untuk dilatih supaya menjadi satu kemampuan atau kekuatan bagi batin kita, bagi mental kita, supaya kita mampu menghadapi apapun juga tanpa mengeluh, tanpa bereaksi dengan amarah, kesal, dan lain sebagainya yang negatif seperti itu. Jadi dengan memiliki kesabaran serta hal positif lainnya, kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih mudah, tidak terlalu sulit. Dan juga tentu keahlian kita dalam berhadapan dengan segala hal yang sulit itu, kita menjadi lebih ahli. Kita mempunyai pelindung diri karena kita menjadi pribadi yang kuat seperti itu. Nah, semoga umat Buddha di Sampit dan juga seluruh masyarakat dapat melatih kesabarannya, dapat mengintrospeksi diri supaya semakin hari semakin bertambah kesabarannya, hingga suatu saat nanti kita tidak lagi merasa susah dalam menghadapi hal-hal yang sulit itu. Demikian. Baik, terima kasih Ayah sudah berkenan hari ini membagikan pengetahuannya kepada umat Buddha semuanya, khususnya di Sampit ya Ayah. Memang Dhamma itu bisa dijadikan penuntun hidup kita ya. Ketika kita mempraktekkan Dhamma, nanti hidup kita pasti akan bahagia ya. Nah, jadi memang salah satu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan dan zaman yang memang tidak pasti seperti ini, zaman yang era modern seperti ini, tentunya banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi, dan kita sebagai siswa Buddha tentunya yang memang mengenal Dhamma, berusaha untuk mempraktekkan Dhamma, kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Dan pemirsa Sampit TV, terima kasih kebersamaan kita pada hari ini. Anumodana kepada Ayah Samantawadana, 2 episode berturut-turut kita di sini sharing Dhamma. Senang sekali Ayah, saya memang dalam mimbar kali ini karena jarang sekali ini Ayah ada bikuni gitu. Jadi memang sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ayah Anumodana yang luar biasa. Pemirsa Sampit TV, sampai di sini kebersamaan kita. Tetap saksikan mimbar agama Buddha tentunya hanya di Sampit TV, bersatu untuk maju. Terima kasih, sampai jumpa kembali di mimbar agama Buddha berikutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya.